Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro. Dosen pengampu izin sebut namanya Justiul Fasya SKM MPH. Adapun materi yang saya bawakan yaitu pembentukan dan metabolisme senyawa keton serta sintesis asam lemak. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM B042151 kelas gizi A. Adapun proses pembentukan dan metabolisme senyawa keton yaitu asetil koenzim A yang dihasilkan oleh reaksi oksidasi asam lemak dapat ikut dalam siklus asam sitrat apabila penguraian lemak dan karbohidrat seimbang. Dalam siklus asam sitrat, asetil koenzim A bereaksi dengan asam aksaloesetat menghasilkan asam sitrat. Dalam keadaan berpuasa atau kekurangan makan, konsentrasi karbohidrat atau glukosa berkurang sehingga sebagian dari asam aksaloesetat diubah menjadi glukosa. Karenanya asetil koenzim A dari lemak tidak masuk dalam siklus asam sitrat, tetapi diubah menjadi asam aksaloesetat, asam hidroksibutirat, dan aseton. Ketiga senyawa tersebut dinamakan senyawa keton. Senyawa keton terjadi dari asetil koenzim A apabila penguraian lemak terdapat dalam keadaan berlebihan. Metabolisme glukosa diatur oleh hormon insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Apabila seseorang kekurangan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat, tetapi tidak dapat digunakan oleh sel karena tidak dapat diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Hal tersebut dialami oleh penderita diabetes. Oleh karena sel tidak dapat menggunakan glukosa, maka energi yang diperlukan atau diperoleh dari penguraian lemak dan metabolisme protein. Sebagai akibatnya, pembentukan asetil koenzim A bertambah banyak dan hal ini menyebabkan terbentuknya senyawa keton berlebihan. Dalam keadaan normal, jaringan dalam tubuh menggunakan senyawa keton dalam jumlah yang sama dengan yang dihasilkan oleh hati. Konsentrasi senyawa keton dalam darah sangat rendah, kurang dari 1 mg atau 100 ml darah, dan kurang dari 0,1 gram yang dikeluarkan bersama urin tiap hari. Pada penderita diabetes yang parah, konsentrasi senyawa keton dapat mencapai 80 mg dan 100 ml darah. 3 tahap reaksi pembentukan asam asetoasetat dari asetil koenzim A, yaitu tahap pertama 2 molekul asetil koenzim A berkondensasi membentuk asetoasetil koenzim A. Enzim katotiolase bekerja sebagai katalis pada reaksi tahap pertama ini. Selanjutnya pada reaksi tahap kedua, asetil koenzim A bereaksi dengan asetil 72 koenzim A dan air menghasilkan 3 hidrometilglutaril koenzim A. Dalam reaksi ini, enzim hidroksimetilglutaril koenzim A sintase bekerja sebagai katalis. Reaksi tahap ketiga ialah pemecahan 3 hidroksi 3 metilglutaril koenzim A menjadi asetil koenzim A dan asetoasetat. Asam asetoasetat yang terjadi secara spontan membentuk aseton dan dengan jalan deakoksilasi. Di samping itu, asam 3-hidroksibutirat dapat dibentuk dari asam asetoasetat dengan jalan reduksi. Enzim yang bekerja di sini ialah D3-hidroksibutirat dehidrogenase dengan NADH sebagai koenzim. Ketika asetil koenzim A melebihi kapasitas penerimaan dari siklus Krebs, defisiensi oksalat asetat, ia diubah menjadi badan keton konversi ke glukosa melalui glucogenesis tidak dimungkinkan. Secara khusus, kelebihan asetil koenzim A berkondensasi menjadi 2 molekul asetil koenzim A membentuk asetil koenzim A. Mulai dari asetil koenzim A, enzim menghasilkan asetoasetat yang dapat diubah menjadi 3 hidroksiurat atau dengan dekarboksilasi dapat diubah menjadi badan keton yang terbentuk dapat digunakan oleh tubuh dalam kondisi ekstrem sebagai sumber energi.
Sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak berasal dari asetil koenzim A. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim-enzim yang terdapat pada sitoplasma, sedangkan enzim pemecah asam lemak terdapat pada mitokondria. Reaksi awal adalah karboksilasi asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A. Reaksi ini melibatkan HCO2 dan energi dari ATP. Dalam sintesis malonyl koenzim A malonyl koenzim A berkarboksilasi yang mempunyai gugus prostetik biotik bekerja sebagai katalis. Reaksi pembentukan koenzim A. Yang pertama, biotik dikurang enzim tambah ATP tambah HCO2 dikurang CO2 dikurang biotin dikurang enzim tambah ADP tambah PiCO2 dikurang biotin dikurang enzim. Yang kedua, asetil koenzim A malonyl koenzim A tambah biotin dikurang enzim. Yang ketiga, asetil ACP tambah malonyl ACP asetoasetil ACP tambah ACP tambah CO2. Ciri-ciri penting yang dapat kita amati pada sintesis asam lemak yaitu yang pertama, sintesis asam lemak terjadi pada sitoplasma sedangkan oksidasi terjadi pada mitokondria. Yang kedua, senyawa-senyawa antara dalam sintesis asam lemak terkait pada ACP sedangkan pemecahan asam lemak senyawa-senyawa antara terikat pada koenzim A. Yang ketiga, beberapa enzim yang bekerja sebagai katalis pada sintesis asam lemak merupakan suatu kompleks multi enzim yang disebut asam lemak sintase. Pada pemecahan lemak tidak terdapat sistem multi enzim. Yang keempat, perpanjangan rantai C pada sintesis asam lemak ialah penambahan 2 atom C secara berturut-turut yang berasal dari asetil koenzim A. Adapun senyawa yang berfungsi sebagai donor unit 2 atom C ialah malonyl ACP. Yang terakhir, dalam sintesis asam lemak NAD berfungsi sebagai reduktor.